Jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada siang hari ini dengan cuaca yang sangat cerah, sangat panas sekali. Kami beserta tim Virtual Lovers bisa hadir kembali dan bisa kembali lagi menyapa Sobat Virtual Lovers semuanya ya. Yang mana pada siang ini kami berada di Puri Saren Ubud. Yang mana istana Puri Saren Ubud merupakan sisa-sisa peninggalan budaya leluhur di Bali yang sampai detik ini masih sangat terjaga, bisa kita saksikan bersama ya. Cerita dan bangunannya masih kokoh, bertengger dengan ciri khas masa lampau. Adapun di sini sebuah alat musik di hadapan kami saat ini yang masih tetap terjaga, terawat hingga kini ya. Sebuah alat musik gamelan biasanya ditampilkan dalam berbagai ragam acara. Sebagian besar dimainkan untuk hiburan atau mengiringi pertunjukan kesenian seperti tari, drama, ataupun teater perfilman. Sebagian lagi dapat juga untuk mengiringi upacara ritual adat budaya yang ada di Bali sebagai sajian instrumental. Baik, kembali sambil kita saksikan aktivitas dari para wisatawan yang melihat sisa-sisa peninggalan kerajaan di zaman dahulu di Puri Saren Ubud. Terlihat juga beberapa wisatawan nampak dari Asia mungkin ya, seperti dari Cina, Korea, atau Jepang mungkin. Terlihat putih-putih khas dengan kulit-kulit orang-orang Jepang ya, dengan mata-mata yang sipit. Namun tak lepas juga dari pandangan kami terdapat beberapa wisatawan dari Eropa sepertinya juga sedang berada di sekitar kami saat ini, sedang duduk santai menikmati cuaca cerah dan juga menikmati pemandangan bangunan-bangunan kuno yang ada di dalam dari Puri Saren Ubud. Berbicara mengenai bangunan-bangunan peninggalan kerajaan dari zaman dahulu, pada umumnya wilayah atau negara yang ada di Asia ataupun yang ada di Eropa pada masa lampau sering berbentuk negara kerajaan. Namun saat ini ada beberapa kerajaan yang telah berubah menjadi negara yang menganut paham demokrasi secara penuh. Namun pada sisi yang lain masih pula ada beberapa kerajaan yang tetap menganut paham monarki meski tidak secara absolut. Contohnya negara di Asia yang memadukan konsep monarki dengan demokrasi adalah negara-negara seperti Thailand mungkin di Asia Tenggara. Untuk wilayah Eropa yang menganut paham seperti hal ini atau monarki dan demokrasi adalah Inggris, Belanda, serta beberapa negara lainnya. Sedangkan negara yang menganut paham demokrasi secara penuh di Asia adalah Indonesia dan beberapa negara lain yang ada di Timur Tengah. Untuk Eropa, negara yang telah menganut paham demokrasi penuh, contohnya seperti Prancis atau Swiss. Dan tentunya meski telah mengalami perubahan konsep tata negara, namun antara Asia dan Eropa tetap
tetap mempunyai bangunan istana yang masing-masing mempunyai perbedaan dalam konsep arsitektur maupun desainnya. Perbedaan desain istana di Eropa dan Asia yang muncul bukan karena punya standar selera yang berbeda saja, namun juga punya hubungan yang cukup erat dengan budaya yang berkembang. Contoh kecilnya desain istana yang ada di Bali, yang mana kita ketahui di Bali cukup erat sekali budaya Hindu berkembang di kawasan atau di wilayah ini, di wilayah Bali. Tentunya bangunan-bangunan yang dibentuk, bangunan-bangunan yang dibuat di sekitar Pulau Dewata Bali ini pasti banyak diantaranya menganut unsur seperti pura-pura pada kerajaan-kerajaan zaman dahulu ya. Bisa kita saksikan seperti halnya di Puri Saren Ubud Bali ini. Bangunan-bangunan masih sangat kental dengan aura Hinduisme, dengan pura-pura mirip seperti bangunan pura. Jadi bisa dikatakan bahwasanya di kawasan atau di Pulau Dewata Bali ini bangunan bercorak Hindu menjadi sangat dominan, tetap mempunyai pengaruh yang cukup besar. Berbeda halnya dengan bangunan-bangunan istana yang ada di negara Jepang. Hampir semua istana yang ada lebih sering menggambarkan nilai-nilai ajaran Shinto. Ajaran Shinto menjadi kepercayaan masyarakat negara matahari terbit. Menarik berbicara mengenai negara Jepang atau negara matahari terbit. Baru-baru ini beredar kabar di beberapa media sosial bahwasannya Kaisar Jepang selama 5 hari mengadakan kunjungan ke negara Indonesia guna memperdalam pemahaman mengenai keberagaman masyarakat dan budaya Indonesia. Jika kami perhatikan di beberapa media, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwasannya kunjungan Kaisar Jepang ke Indonesia tentunya memperkuat hubungan masyarakat Indonesia-Jepang. Presiden Joko Widodo menyambut baik kunjungan kenegaraan bilateral perdana yang dilakukan oleh Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako. Yang mana selama berada di Indonesia, Kaisar Naruhito menambah banyak pemahaman mengenai sejarah Indonesia dan sejarah upaya-upaya untuk mempromosikan hubungan persahabatan antara Jepang dan Indonesia. Kaisar Jepang berharap antara Jepang dan Indonesia terus berkembang. Dalam kunjungannya ke Indonesia saat ini, Kaisar Jepang
Banyak sekali agenda-agenda yang dilakukannya selama di Indonesia, seperti melihat MRT di Jakarta, bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, diplomasi ikan, lalu kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, melihat koleksi Museum Nasional, yang mana Museum Nasional menggambarkan keragaman budaya Indonesia. Bahkan Kaisar Jepang juga menyempatkan waktu untuk datang melihat keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur. Terlihat banyak sekali potret-potret di beberapa media sosial tentang keseruan Kaisar Naruhito Jepang, yang mana naik dan menyusuri struktur candi dari Borobudur tersebut. Jadi begitulah cerita ataupun sedikit informasi yang kami bagikan kepada Sobat Virtual Lovers pada siang hari ini ya, mengenai bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Pulau Bali dengan model arsitektur Hinduisme, bermirip sekali dengan bangunan-bangunan pura, seperti halnya di Puri Ubud Bali, tempat kami berada saat ini, atau bangunan-bangunan yang mengandung arsitektur Buddhisme, Candi Borobudur, bahkan bangunan-bangunan bersejarah seperti halnya di Jepang, kuil Shinto, hingga kedatangan Kaisar Jepang baru-baru ini yang berkeliling di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, termasuk bertemu Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi. Demikian video kami pada siang hari ini. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga bisa menghibur Sobat Virtual Lovers semuanya ya. Jika ada kurang dan lebihnya, kami pun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.